Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Irjen Pol Niko Afintam, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir, Rektor Universitas Airlangga, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kita bisa bertemu bersama dalam rangka Launching Center of Women in Law Enforcement, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Tentunya tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan. Semoga di bulan penuh berkah ini kita dapat bersama-sama memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Apresiasi saya sampaikan kepada Universitas Airlangga sebagai lembaga pendidikan yang terus memberikan inovasi, upaya, dan sumbangsih terbaiknya demi mencapai tujuan kita bersama, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan bagi seluruh perempuan di Indonesia. Tentunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan hak perempuan, tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri. Dengan begitu, kegiatan ini merupakan langkah yang sangat baik karena mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama bergandengan tangan menuju upaya pemberdayaan perempuan demi kemajuan negara yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, sumber daya yang paling berharga bagi suatu bangsa bukanlah minyak bumi, gas alam, dan hasil tambangnya. Sumber daya yang paling berharga adalah sumber daya manusianya. Maka dari itu, peningkatan sumber daya manusia adalah investasi yang sangat strategis karena akan melanjutkan kelangsungan hidup bangsa Indonesia masa akan datang. Jumlah perempuan separuh dari jumlah penduduk Indonesia merupakan sumber daya yang luar biasa yang harus kita penuhi dan lindungi hak dasarnya. Apalagi perlindungan bagi perempuan juga telah diamanatkan dari berbagai peraturan dan undang-undang. Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan jaminan kesetaraan bagi semua warga negara Indonesia. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diturunkan pula dalam berbagai undang-undang sebagai pelaksanaannya seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hadirin sekalian, sayangnya jika berbicara realita, kekerasan yang terjadi lebih banyak menghantui perempuan dibandingkan laki-laki. Angkanya pun masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan catatan tahunan tahun 2020 dari Komnas Perempuan, selama 12 tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat 8 kali lipat. Adapun catatan Simponi PPA menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 7.464 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa, di mana 60,75%-nya merupakan kasus KDRT. Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya zaman, kasus-kasus kekerasan pun memiliki modus yang makin beragam. Catatan dari UN Women misalnya menyoroti risiko kekerasan online pada perempuan yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pula penggunaan teknologi informasi pada masa pandemi COVID-19 ini.
Berbagai data ini patut menjadi perhatian yang serius bagi kita semua, apalagi angka-angka ini hanyalah angka laporan yang mana artinya di lapangan kasus yang terjadi jauh lebih banyak dan memprihatinkan. Apalagi kalau kita melihat data kasus, mayoritas kasus berada pada ranah domestik. Tekanan psikologis yang lebih dalam pun semakin menyertai penyintas, terutama dengan berbagai batasan untuk keluar rumah akibat pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, segala bentuk upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan tidak boleh ditunda lagi. Tanpa adanya upaya serentak dan masif dari berbagai pihak, perempuan akan terus terkungkung dalam lingkaran kekerasan berulang, bahkan setelah mendapatkan pertolongan. Tidak hanya itu, ibu-ibu sekalian, mereka juga harus mendapatkan pendampingan psikis dan mental untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Untuk mencapainya, kita semua harus memainkan peran masing-masing. Kita harus bergandengan tangan dan menyatukan kekuatan, membangun sistem yang ramah bagi perempuan, dimulai dari pencegahan sampai dengan rehabilitasi. Hadirin yang saya banggakan, dalam hal tersedianya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang benar-benar memberikan perlindungan, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo memberikan arahan kepada jajaran kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait dengan 5 isu prioritas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020-2024, yang salah satunya adalah penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun dalam target penurunan kekerasan ini, arahan Bapak Presiden berfokus pada 3 aksi, yakni pencegahan kekerasan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat, memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan, dan melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus. 3 aksi ini perlu dilakukan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi mulai dari pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Berbagai penguatan pun dilakukan secara internal maupun eksternal melalui peningkatan kapasitas, penguatan unit-unit pelayanan, maupun penganggaran. Salah satunya kami baru saja meluncurkan call center Sahabat Perempuan dan Anak, yaitu SAPA 129, sebagai wadah pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Pada 8 Maret 2021 yang lalu kita launching. Bapak dan Ibu sekalian, terciptanya berbagai intervensi terhadap upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan bukannya tidak berdasar. Pada kenyataannya, korban kekerasan membutuhkan berbagai layanan spesifik dan berperspektif gender. Penyedia layanan tidak boleh menyudutkan atau menyalahkan korban terhadap kekerasan yang menimpanya, karena mereka juga harus diberikan pemahaman bahwa seringkali korban merasa tidak berdaya secara psikis, sehingga tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk melawan atau kabur dari peristiwa itu. Sekali lagi, apresiasi saya sampaikan kepada Universitas Airlangga yang telah menginisiasi peluncuran Center of Women in Law Enforcement ini sebagai wadah bagi para penegak hukum perempuan untuk meningkatkan kesadaran, kepekaan, dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengedepankan kepentingan terbaik korban. Semoga niat baik dan upaya ini dapat menjadi bagian dari solusi dari peliknya upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan ini. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut
tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri. Apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Airlangga ini, saya harap dapat menjadi contoh bagi kita semua bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tugas kita bersama. Saya juga berharap dengan adanya upaya ini kita dapat memberikan advokasi, sosialisasi, dan pemahaman yang masif bagi setiap lapisan masyarakat terkait pentingnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender. Marilah kita bersama-sama menjadikan momentum hari ini sebagai langkah awal untuk membangun pengetahuan, sinergi, dan kerjasama yang baik demi melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan segala bentuk perlakuan salah lainnya. Hanya dengan bergandengan tangan, menyatukan kekuatan, dan melangkah bersama, kita dapat mencapai kesetaraan gender dalam seluruh sektor pembangunan. Marilah kita bangun dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki, di mana perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan stigmatisasi, di mana perempuan kuat, mandiri, dan berdaya untuk mencapai Indonesia emas dan dunia yang lebih baik bagi semua. Bersama-sama kita pasti bisa. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.